Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono angkat bicara terkait anjloknya harga gabah saat pasca panen tiba. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono di ruang kerjanya di Gedung Dewan. Ia mengatakan terkait progres hasilnya bagus. Namun yang menjadi masalah harga pasca panen turun, bahkan di bawah harga yang telah sepakati pemerintah, dan itu yang harus dicari solusinya turunnya harga padi dan jagung saat ini. Untuk petani singkong, masa kritis, apalagi petani sangat membutuhkan uang yang tidak bisa ditunda pada saat penerimaan siswa baru atau menjelang kelulusan sekolah karena mereka harus membayar itu semua. Dan itu yang harus menjadi perhatian. Untuk singkong, usianya 5 bulan atau 6 bulan sudah dicabut karena petani hanya punya singkong tersebut yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Petani paling takut punya hutang. Sebagai pemangku kepentingan, maka sebagai wakil rakyat sudah memikirkan hal tersebut, solusi apa yang harus dicari. Sumarsono juga sudah rekomen dibuatkan resi gudang untuk petani jagung dan padi, dan sudah luncurkan tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan progresnya sudah berjalan, agar para petani padi, jagung, dan singkong harganya terselamatkan. Ini seperti apa, Dik? Sampai hari ini kondisi pertanian terkait dengan progres hasil tanam bagus. Yang jadi masalah itu harga pasca panen yang turun kan, bahkan sudah di bawah harga penentuan pemerintah. Nah ini yang harus kita cari solusi. Ini untuk petani padi dan jagung. Untuk petani singkong ini masa kritis, karena petani biasanya akan sangat membutuhkan uang yang tidak bisa ditunda. Itu pada saat mau penerimaan siswa baru atau kelulusan, kenaikan kelas, karena mereka harus membayar itu semua. Repotnya ini yang harus kita perhatikan semua. Para pemangku kepentingan juga harus memperhatikan ini. Singkong dengan usia 5 atau 6 bulan pun karena punyanya itu terpaksa juga harus dicabut karena dia punyanya cuma itu. Petani ini biasanya paling takut dengan yang namanya hutang. Sementara singkong dengan usia 5 sampai 6 bulan kandungan ajinya belum ada, baru berbentuk singkong. Sementara untuk pembesaran dan pengisian aji ada di 6 sampai bulan ke-6 sampai bulan 10. Nah ini yang jadi masalah, dipaksakan dibawa ke pabrik, nggak mungkin nggak dibeli pabrik. Tapi pada saat di pabrik tentu harganya akan sangat jatuh, potongannya besar. Nah ini problem juga kan. Nah ini yang harus kita perhatikan. Dan pemangku kepentingan, saya sebagai wakil rakyat juga sudah harus memikirkan itu, solusi apa yang harus dicarikan. Untuk petani jagung dan padi sendiri, solusi kita seperti apa untuk? Nah kalau kemarin kita sudah rekomen untuk dibuatkan resi gudang untuk petani padi dan jagung, resi gudang. Nah karena kita luncurkan baru di awal tahun ini, saya berharap tahun ini atau minimal akhir tahun atau tahun depan ini sudah bisa, progresnya sudah bisa jalan. Karena kita juga sudah memiliki gudang sebetulnya kan di Anak Tua atau bisa dititipkan di mana, intinya pakai resi gudang sampai harga sesuai yang diinginkan oleh petani. Sebab kita sama-sama tahu beras harganya mahal, tapi padi harganya hanya 4.500, 4.300 bahkan kan, itu diterima yang bagus, kan begitu. Sementara biaya produksi dengan harga pupuk, obat-obatan dan upah kerja itu progresnya nggak ada sama sekali akhirnya kan, sehingga tenaga kerja yang dikerjain sendiri ya seakan-akan ya nggak ada manfaatnya untuk petani kita. Penyebab harganya apa, turunnya harga gabah apa sih sebenarnya Pak Ketua DPR? Ya kembali lagi lah, turunnya harga gabah itu Memang panen raya atau memang pertama ada permainan tengkulak? Pertama, informasi dari pemerintah pusat yang melakukan impor dengan asumsi beras, stok beras di Bulog tipis. Sama pemerintah itu kan minimal 40 hari kebutuhan harus stok itu tercukupi seperti kebutuhan.
bahkan 3 bulan sebelumnya stok harus sudah tersedia untuk menjaga ketahanan pangan. Nah, pada saat pemerintah kemudian melakukan impor, berita ini cukup viral, sehingga ini menjadi bahasa daripada tengkulak. Pemerintah mau impor nih. Nah, kami nggak beli juga nggak apa-apa. Nah, inilah yang harus dicarikan sebagai pemangku kepentingan kalau memang berpihak kepada para petani, kepada rakyat. Sama-sama kita akui, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Khususnya di Lampung Tengah, 70% lebih rakyatnya adalah petani. Lampung Tengah ini lumbung pangan Provinsi Lampung, penyangga pangan nasional. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Sun Delta TV melaporkan.